warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran 4. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak dialog di bawah ini. Ada dua anak sedang membaca. Kira-kira apa ya yang dibaca? Asik juga ya, baca cerpen seperti ini. Oh, ternyata dia membaca cerpen. Dan yang lain mengiyakan karena memang mereka sedang menikmati asiknya membaca cerpen. Siapa yang suka membaca cerpen? Apakah arti cerpen? Masih ingat nggak kita dengan pelajaran kelas 4? Kita pernah belajar tentang cerita fiksi. Cerpen atau cerita pendek merupakan cerita fiksi. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal hidup tokoh yang mengalami peristiwa kehidupan. Kemarin kita belajar menggali informasi dari sebuah teks bacaan. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggali informasi dalam cerpen. Baiklah, kita ikuti langkah-langkah menggali informasi dari cerpen berikut. Yang pertama, bacalah cerpen dengan seksama. 2. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. 3. Carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. 4. Rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Ini adalah contoh cuplikan cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Adik. Penciptanya adalah Gusti Nur. Kalian bisa baca di buku siswa kalian juga ya. Mari kita baca bersama-sama. Sebenarnya Adik tahu dan mengerti. Setiap hari, Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual, mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Adik tahu, Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya, Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya, Kak Nina adalah orang paling baik di rumah ini. Dan adik tidak pernah merasa iri bila Kak Nina diberikan sesuatu sedang dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, adik bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah adik. Kalian bisa melanjutkan bacaan ini di buku siswa kalian. Pada cerpen Tanggung Jawab Adik, usaha yang dilakukan Ibu Ade merupakan contoh kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi saling berkaitan. Jika salah satu terhambat, akan mengganggu kegiatan ekonomi yang lain. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berpengaruh kepada pemilik sumber daya ekonomi karena mendapat balas jasa seperti sewa, bunga modal, ataupun keuntungan. Produsen dengan adanya produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan.
Mari kita lihat ilustrasi di bawah ini. Di sana ada seorang pemilik sumber daya ekonomi yang mempunyai kayu, mengantarkan kayunya ke tempat produksi atau sang produsen yang kerjaannya memproduksi barang hingga menjadi sebuah meja. Berikutnya yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan menyalurkan barang disebut distributor. Agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen tepat waktu, dibutuhkan transportasi dan akses yang memadai. Mari kita simak kembali ilustrasi di bawah ini. Masih dengan pemilik sumber daya ekonomi, kemudian diantarkan kayunya ke tempat produsen yang memproduksi mebel. Kemudian dari olahan kayu tersebut menjadi sebuah meja, dan meja diantarkan oleh distributor ke konsumen, ya. Distributor yang melakukan distribusi. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat membutuhkan uang dan waktu. Masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal dalam mencapai taraf hidup sejahtera. Mari kita simak ilustrasi tentang kegiatan ekonomi secara lengkap. Yang pertama, pemilik sumber daya ekonomi mengantarkan bahan bakunya ke tempat produsen yang melakukan produksi mebel. Berikut kebetulan contohnya tentang bahan bakunya kayu, ya. Kemudian sang produsen telah menghasilkan produksinya yaitu sebuah meja. Kemudian diantarkan ke distributor atau distribusi karena ada yang order yaitu konsumen. Distributor adalah seorang yang melakukan distribusi, mengantarkan barang, melakukan pengiriman ke konsumen. Konsumen adalah orang yang melakukan konsumsi. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini tentang bagaimana cara menggali informasi dari sebuah cerpen dan tentang kegiatan ekonomi. Semoga kalian paham dengan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.